Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Sungai Enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima mengajak dulur-dulur semua untuk membahas tentang 5 alasan mengapa Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Ternate Pusat Madiun harus dijaga oleh personil Pamsus maupun personil Pamter. Bukan tanpa alasan. Jadi mungkin akhir-akhir ini Bima ANF sering ngevlog ke Padepokan Agung ya, karena kebetulan Bima ANF sendiri juga asli putra daerah Madiun. Rumah saya pun juga dekat dengan Padepokan Agung. Oleh karena itu bukanlah hal yang sulit bagi saya untuk sering-sering mampir ke Padepokan Agung ketika saya lagi pulang kampung dulur-dulur. Hanya saja dalam konten-konten saya ini timbul pertanyaan ya, mengapa sih kok Padepokan Agung harus dijaga dengan segitu orang banyaknya ya kan? Atau harus dijaga sebegitu ketatnya? Namun apabila ada dulur-dulur yang bertanya seperti ini, itu sebenarnya bisa menimbulkan sebuah pertanyaan kebalikan buat dirinya sendiri. Apakah salah ya kan? Atau apa salahnya jika kita semua menjaga rumah kita bersama? Dan dalam segmen kali ini, Bima ANF ingin memberikan tentang 5 alasan yang lebih spesifik lagi mengapa Padepokan Agung PSHT Pusat Madiun itu harus dijaga oleh personil Pamsus maupun personil Pamter. Kita mulai dari yang nomor 1. Alasan yang pertama mengapa Padepokan Agung PSHT Pusat Madiun harus dijaga itu adalah Padepokan Agung merupakan pusat birokrasi dari organisasi persaudaraan Setia Hati Ternate dari cabang yang tersebar di seluruh dunia. Yang otomatis disinilah tempat Ketua Umum PSHT melaksanakan tugas-tugasnya dalam memimpin organisasi. Jadi di sini mungkin sedikit penjelasan buat dulur-dulur ya. Mengapa saya sering tidak setuju dengan dulur-dulur yang mengeluarkan kalimat udahlah nggak usah mikirin duluran ya kan. Yang penting ada mikiri pas seduluran ya kan. Kita yang penting menjalin persaudaraan. Ya itu sebenarnya tidak ada salahnya dulur-dulur. Hanya saja yang perlu kita sadari di sini, hal yang dipikirkan oleh para pengurus-pengurus ini sebenarnya lebih besar lagi atau lebih luas lagi ranahnya dari yang kita pikirkan. Untuk pengurus ini yang dipikirkan adalah orang dalam skala besar, terutama ketua umum. Yang dimana ketua umum ini harus membutuhkan sebuah tempat atau ruangan yang di sini perlu fokus atau konsentrasi yang sangat tinggi. Yang dimana keamanan dari tempat atau area kerja yang digunakan oleh ketua umum ini memang harus sangat-sangat dijaga keamanannya dulur-dulur. Tidak ada hal yang tidak mungkin kan apabila ada suatu hal yang terjadi ketika ketua umum kita melaksanakan tugasnya di area Padepokan Agung. Kita menuju ke nomor 2. Alasan yang nomor 2 kenapa Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Ternate ini harus dijaga itu karena banyaknya sekali inventaris maupun dokumen berharga milik organisasi yang berada di sini dulur-dulur. Jadi pengamanan Padepokan Agung ini merupakan wujud antisipasi akan terjadinya hal-hal yang bisa merugikan organisasi seperti kebakaran dan sebagainya. Tidak ada hal yang tidak mungkin kan sebuah perusahaan atau sebuah rumah yang ditempati oleh orang-orang penting ini saja perlu pengamanan. Apalagi sekelas Padepokan Agung PSHT yang memiliki luas yang sangat-sangat luas sekali dan memiliki inventaris dan dokumen yang pasti sangat banyak sekali. Jadi pasti perlu penjagaan yang lebih ekstra lagi. Tidak mungkin kan kita menyuruh dulur-dulur kita yang mungkin ada di luar daerah itu harus merapat ke Padepokan Agung untuk ikut menjaga. Disinilah peran-peran dulur kita para Pamsus, para Pamter atau para loyalis yang ada di sekitar Padepokan Agung ini untuk menjaga rumah kita bersama ini. Kita menuju ke nomor 3. Alasan yang nomor 3 kenapa Padepokan Agung Persaudaraan Setia Hati Ternate harus dijaga ini karena banyaknya kegiatan yang berlangsung di area Padepokan Agung ini dulur-dulur. Untuk menciptakan sebuah kondusivitas dan teraturnya schedule dari setiap kegiatan yang ada. Jadi perlu dulur ketahui ya, di Padepokan Agung ini setiap hari ada saja kegiatannya. Dan tidak mungkin kan dalam kegiatan ini tidak ada seseorang yang di sini sebagai petugas, terutama yang kita sebut Pamsus atau Pamter ini,
Ini orang yang memang ditunjuk untuk membantu berjalannya acara sehingga acara tersebut berjalan lancar hingga selesai. Mungkin di sini bisa sedikit kita beri contoh ya dulur-dulur, seperti kegiatan latihan Reok Rida Satria Tama, latihan TC, atau kegiatan ziarah ya kan. Kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Padepokan Agung ini. Jadi tanpa adanya anggota yang bertugas di Padepokan Agung, dulur-dulur kita yang melaksanakan kegiatan di area Padepokan Agung ini akan merasa kesulitan ya kan. Belum pintu Padepokan Agung yang sebanyak ini ya kan, mau kegiatan di ruangan ini atau di gedung ini ya kan, mesti mencari-cari kunci dulu ya kan. Kan lebih mudah apabila memang ada petugas yang bertugas dalam hal tersebut. Kita menuju ke nomor 4. Alasan yang keempat, kenapa Padepokan Agung Persaudaraan Setiahati Ternate itu harus dijaga? Itu karena untuk mengawasi kegiatan yang berada di luar ranah organisasi dulur-dulur, seperti renovasi dari vendor proyek, instalasi listrik, dan kegiatan yang lain-lain selain kegiatan organisasi PSHT itu sendiri. Yang namanya kita memiliki Padepokan Agung sebesar itu, tidak mungkin kan tanpa diberlakukan sebuah perawatan ya kan, atau renovasi dan kegiatan yang lain-lain. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh dulur-dulur kita, harus dilakukan oleh orang yang memang dalam bidangnya, dan itu pasti vendor dari luar. Disinilah peran dari keamanan Padepokan Agung untuk mengawasi kegiatan-kegiatan mereka ini. Kita menuju ke nomor 5. Alasan mengapa Padepokan Agung Persaudaraan Setiahati Ternate itu harus dijaga yang nomor 5 dulur-dulur, itu adalah guna menyambut saudara-saudara yang datang dari seluruh penjuru maupun seluruh dunia dulur-dulur. Jadi yang mungkin di sini tidak diketahui oleh dulur-dulurku semua dari berbagai daerah, di Padepokan Agung ini tidak hanya berlangsung kegiatan pencak silat saja, karena dimana di samping Padepokan Agung ini terdapat makam leluhur kita, yaitu adalah Kang Mas Tarmaji Budiarsono, yang pasti akan didatangi oleh dulur-dulur kita dari berbagai daerah untuk berziarah di makam beliau. Dan di Jalan Merak nomor 17 ini juga ada gedung serbaguna, yang dimana di sini berlangsung kegiatan-kegiatan atau event-event besar yang dilaksanakan oleh dulur-dulur kita PSHT juga, yang bahkan kegiatan di sini ini pasti melibatkan orang-orang dari luar wilayah Kota Madiun. Ini merupakan gedung yang mampu menampung lebih dari kapasitas Padepokan Agung Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun. Jadi buat dulur-dulurku, mungkin video ini bisa menjawab banyaknya pertanyaan dari kalian semua yang menulis di kolom komentar. Mengapa sih Padepokan itu harus dijaga? Ada apa sih di Padepokan itu? Sebegitu pentingkah Padepokan Agung itu? Dari 5 alasan yang Bima ANF rangkum untuk kalian semua ini, semoga menjadi jawaban buat kalian semua. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun, rumah kita bersama.